Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah menyempatkan untuk bergabung dalam kegiatan Meet pada siang hari ini. Tentunya di tengah-tengah kesibukan yang sedang Bapak Ibu sedang lakukan ya, mungkin beberapa ada yang sedang mengajar, tapi juga beberapa sudah selesai mengajarnya. Jadi mohon bantuannya dalam kurang lebih 60 menit ke depan. Saya ingin menyampaikan atau membagikan praktik baik terkait dengan budaya positif yang sudah saya lakukan seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu sendiri ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum saya mulai? Baik, sudah saya tampilkan terkait slide budaya positif, berbagi praktik baik, pemahaman dan penerapan budaya positif. Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu semua? Siap, sudah. Sudah Tita. Ya. Mohon izin, saya Tita Ayu Kartika, CGP Angkatan 11 034 Kabupaten Banyumas. Hari ini saya akan membagikan praktik baik saya terhadap pemahaman dan penerapan budaya positif. Oke, latar belakang dan tujuan dilaksanakannya Meet ini adalah yang pertama mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, serta membagikan pemahaman dan pengalaman kepada rekan guru sehingga bersama-sama menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang bermuara menuju profil pelajar Pancasila. Capaian yang diharapkan adalah pertama terwujudnya kesepakatan kelas dan evaluasi secara berkala, kemudian menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat dan berkelanjutan, kemudian menerapkan segitiga institusi dalam menangani permasalahan murid, dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Dimulai dengan pengertian budaya positif. Tentu kita harus memahami pengertian budaya positif terlebih dahulu. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bersikap santun, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Di sekolah kita, SMA Negeri 1 Purwokerto merupakan sekolah yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Ya, ada beberapa konsep mengenai budaya positif yang akan kita pelajari bersama. Tentunya mungkin beberapa dari ini bukan sesuatu hal yang asing ya buat Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan penerapan restitusi. Oke, semua tahapan ini, semua materi ini diharapkan dapat mendukung kita untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Dimulai dari yang pertama yakni filosofi pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau KHD membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin.
Sedangkan pendidikan itu sendiri atau upwarding memberi tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini adalah tujuan pendidikan yang sesungguhnya, memberikan tuntunan kepada segala kodrat anak yang ia miliki agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut KHD tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, KHD mengibaratkan pendidik sebagai petani atau tukang kebun. Nah, petani atau tukang kebun di sini itu anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang sudah disediakan. Apapun itu jenis bijinya atau mungkin baik buruknya, apabila ditanam dan dirawat dengan baik, otomatis akan menjadi tanaman yang baik. Apabila tanaman itu, biji itu yang baik tapi ternyata ditanam di tempat yang gersang, otomatis juga tidak dapat bertumbuh dengan baik. Oleh sebab itu kita sebagai guru itu perlu berlaku seperti petani atau tukang kebun itu, bagaimana kita merawat bibit itu, menyediakan tempat atau tanah yang subur supaya bibit itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi oleh sebab itu tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia maupun juga sebagai anggota masyarakat. Oke. Perubahan paradigma belajar. Kita sebagai guru di abad 21 ini yang dulu mungkin kita pernah mengalami di mana kita belajar menjadi siswa, mungkin masih teacher center atau semua itu berpusat pada guru. Sekarang kita sudah menuju ke student center atau berpihak pada murid. Pengembangan keterampilan abad 21 juga perlu kita miliki ya, terkait dengan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Oke, kodrat alam dan kodrat zaman yang tadi juga disampaikan itu juga pasti berbeda-beda di zaman yang dahulu dan zaman sekarang. Di era kemajuan teknologi otomatis juga zamannya sudah berubah. Kemudian alamnya juga, kita sebagai Indonesia ya memiliki dua musim hujan dan musim kemarau. Kemudian bentangan alam dari pegunungan dan juga dari lautan otomatis juga memiliki anak-anak yang tipikalnya berbeda dengan dari negara lain seperti itu. Jadi kita sebagai guru Indonesia pada khususnya kita harus bisa mengolah dari potensi yang ada di sekitar kita supaya anak-anak bisa lebih berkembang sesuai dengan potensinya. Oke, masuk menuju ke disiplin positif. Dalam bahasa Latin, disiplina artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa bertumbuh dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini akan kita bahas nanti di motivasi dasar manusia, yaitu motivasi yang dari dalam maupun dari luar. Ada yang namanya nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai universal yang sudah disepakati secara bersama, dan ada berbagai nilai-nilai kebajikan yang
sudah ada di dunia ini. Salah satunya yang kita terapkan di pembelajaran Kurikulum Merdeka, yakni nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Dan Bapak Ibu pasti sudah memahami ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai, yakni yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, benarat kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tentunya penerapan nilai-nilai kebajikan ini sudah berusaha kita munculkan di segala kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Apakah nilai-nilai kebajikan yang berlaku di dunia ini hanya profil pelajar Pancasila? Tentunya tidak. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di seluruh dunia ya. Contohnya ada The Virtues Project atau proyek nilai kebajikan. Jadi ada banyak sekali poin-poin nilai-nilai kebajikan yang harapannya dimiliki oleh seluruh anak-anak didik kita. Mulai dari peduli, kemudian keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, kemudian harga diri, rendah hati, dan seterusnya ya. Itu ada nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan muncul dalam diri anak-anak atau murid kita. Selain ada The Virtues Project dan profil pelajar Pancasila, apabila Bapak Ibu nanti mempelajari lebih dalam, ada PYP atau Primary Years Program juga dari IPO, kemudian ada 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation, dan semuanya itu bermuara pada nilai-nilai kebajikan yang bernilai universal. Masuk menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah berusaha untuk menerapkan atau menyusun keyakinan kelas dari kesepakatan kelas yang dibuat bersama dengan siswa di kelasnya masing-masing. Jadi keyakinan kelas ini fungsinya untuk apa ya? Untuk mengingatkan mereka melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Ada beberapa tahap untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dan sifat-sifatnya, yakni yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan langsung konkret dan rinci seperti itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak menggunakan unsur kata tidak atau jangan atau dilarang. Ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan serah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa saja berubah sesuai dengan kondisi dan kesepakatan dari anggota kelas tersebut. Dan dari keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat juga mungkin bisa digabungkan menjadi satu keyakinan sekolah dan harapannya membentuk menjadi budaya sekolah. Nah, kembali ke tujuan pendidikan, ya. Pendidikan tadi memiliki tujuan untuk menuntun mencapai keselamatan tinggi-tingginya dan kebahagiaan sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, siswa sendiri atau murid sebagai anak-anak juga memiliki tujuan atau kebutuhan dasar yang perlu mereka miliki. Ya, kita percaya bahwa murid sebagai manusia itu memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Jadi sebenarnya bukan hanya tujuan atau kebutuhan dasar anak saja, tapi kebutuhan dasar manusia termasuk kita. 5 kebutuhan dasar itu yang paling dasar adalah bertahan hidup, ya, kemudian penguasaan,
kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Untuk kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang fisiologis, ya, merupakan fisik, sedangkan yang 4 lainnya adalah kebutuhan yang bersifat psikologis dari psikis. Untuk yang bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi misalnya kita makan itu untuk bertahan hidup, kemudian kita tinggal di tempat yang nyaman itu juga untuk bertahan hidup. Kemudian untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan lainnya itu merupakan kebutuhan psikologis, di mana merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk menerima dan menerima kasih sayang adalah kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak atau murid kita itu memiliki kebutuhan dasar atau kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tua, kemudian akrab dengan guru juga harapannya. Jadi mereka juga merasa sangat penting dekat dengan teman sebayanya. Jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima ini lumayan merupakan kebutuhan yang penting bagi murid-murid kita. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan, yakni adalah kebutuhan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, misalnya menjadi terampil, diakui atas prestasi seperti itu. Kemudian dan keterampilan, jadi diakui dalam keterampilan juga, didengarkan, memiliki harga diri. Kita sebagai guru harus memahami kondisi-kondisi di mana murid itu ingin dihargai oleh gurunya seperti itu. Kemudian untuk kesenangan, murid atau anak-anak itu masih dalam tahap bermain dan juga masih selalu ada rasa ingin merasa senang. Jadi kita sebagai guru itu juga harus memahami bahwa bagaimana kita menciptakan rasa senang itu di dalam kelas kita. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi siswa itu atau murid di kelas itu harus merasa bebas bagaimana dia mengungkapkan pendapatnya, kemudian menyampaikan apa yang ada di pikirannya, kemudian menyampaikan bagaimana dia memahami suatu materi ataupun tidak memahami. Tapi tentunya kebebasan ini juga masih dalam koridor-koridor keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Oke. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia tadi otomatis memunculkan motivasi atau perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Responsible School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian menuju ke motivasi yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang paling tinggi adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Atau saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi seseorang itu melakukan hal itu tentunya ada motivasi yang dari dalam diri, motivasi internal, dan motivasi yang dari luar diri eksternal. Nah, eksternal tadi tentunya yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan harapannya semua anak didik kita atau murid kita itu memiliki motivasi internal dari dalam diri untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh, memahami bahwa itu adalah salah satu upaya untuk menghargai dirinya sendiri. Bukan karena akan dihukum ketika tidak mengerjakan tugas atau mungkin mendapatkan imbalan atau hanya mendapat nilai bagus jika mengerjakan tugas, itu bukan, tapi bagaimana dia memahami bahwa itu adalah motivasi atau kebutuhan dirinya sendiri. Dari kebutuhan dan juga kesadaran diri, apabila anak itu hanya mengerjakan dari hukuman atau imbalan, apabila tidak dihukum atau
tidak mendapat imbalan, anak itu cenderung tidak melakukan kegiatan tersebut. Jadi diharap kembali lagi harus ada motivasi dari dalam dirinya masing-masing. Kemudian menuju ke posisi kontrol guru, kita sebagai guru harus bertindak seperti apa apabila siswa kita memiliki berbagai kebutuhan yang harus kita akomodasi, kemudian berbagai motivasi yang harus kita satukan menjadi motivasi intrinsik. Otomatis kita sebagai guru harus memposisikan sebagai posisi yang paling baik. Nah, posisi yang paling bagus, posisi yang seperti apa? Ya. Dari riset berdasarkan Dr. William Glasser, Gosen menyimpulkan, jadi menurut Dian Gosen juga ya, untuk menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi bukan cuma guru sebetulnya ya, jadi orang tua ataupun atasan dalam suatu perusahaan tuh memiliki 5 posisi kontrol. Ya. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nanti silahkan dikira-kira Bapak Ibu kira-kira sudah di posisi seperti yang mana ini, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sudah sebagai teman, atau pemantau, atau mungkin sudah menuju level manajer. Nah, ciri-ciri dari masing-masing posisi tersebut ya, ada yang berupa tentang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk yang penghukum dan pembuat rasa bersalah, tentunya itu adalah posisi kontrol yang sangat kita hindari ya. Itu membuat identitas gagal sebagai peserta didik kita malah kurang efektif seperti itu. Perilaku kontrolnya negatif. Dan dia juga merupakan motivasi yang eksternal. Apabila seorang penghukum, guru itu seorang penghukum, guru pasti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Misalnya berkata juga, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memberi hukuman seperti itu. Hasilnya siswa akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, dan sebagainya. Kemudian untuk membuat orang rasa bersalah, itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam gurunya ya. Mungkin juga berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak, mungkin saya udah capek-capek loh misalnya ngajarin kalian tapi kok kamu enggak gitu. Jadi istilahnya membuat siswa bersalah. Hasilnya siswa itu akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Nah, hendaknya dihindari ya 2 posisi ini Bapak Ibu, lebih ke 3 posisi yang sebelah kanan ini. Nah, posisi sebagai teman dan pemantau ini sudah merupakan kontrol yang positif, tapi masih merupakan motivasi yang eksternal bagi siswa. Contohnya sebagai teman, misalnya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya, lakukan untuk Bapak Ibu ya, atau mungkin ya udah nanti Bapak Ibu bantu bereskan, atau ya nanti bantu Ibu ya, nanti saya bantu kamu, seperti itu. Itu membuat siswa menjadi ketergantungan. Kemudian posisi pemantau, gurunya biasanya menghitung dan mengukur, misalnya menanyakan, kamu tahu nggak tata tertibnya, atau kamu tahu nggak peraturannya, kamu tahu konsekuensi atau sanksinya, gitu. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi, efeknya seperti apa, itu biasanya pemantau itu menyampaikan hal-hal seperti itu. Hasilnya siswa itu akan menyesuaikan dan akan bertindak baik, tapi hanya jika diawasi oleh pemantau atau diawasi oleh guru. Dan posisi kontrol yang terakhir atau kontrol sebagai manajer ini yang paling baik ya, yang kita harapkan semua guru sudah terapkan, yakni dia memunculkan motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Guru biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya apa yang kita yakini dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Seperti itu. Jadi dia guru itu bertindak untuk menguatkan watak atau karakter dari siswa itu supaya muncul karakter-karakter baik sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama, seperti itu.
Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah dari siswa, permasalahan siswa atau permasalahan di sekolah kita, ada tentunya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian tentang hukuman, ya misalnya itu merupakan identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah identitas yang sukses untuk mencapai satu kedisiplinan. Ya. Ciri-ciri hukuman tentunya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk waktu yang panjang, kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, ya, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan apabila murid tidak takut, kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya takut ketika itu diterapkan di satu sekolah. Misalnya kalau dia pindah ke sekolah lain yang kira-kira tidak ada hukuman yang seperti itu, maka dia akan merasa bebas. Jadi tidak dari dalam dirinya masing-masing. Untuk konsekuensinya, kalau misalkan konsekuensi dan restitusi ini adalah konsekuensi yang sukses. Kalau konsekuensi itu semua harus terjadi atau sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek atau tertentu, korban bisa diabaikan, murid atau anak berbuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, serta membantu penerapan peraturan dalam masyarakat. Ya. Konsekuensi ini biasanya dilakukan oleh pemantau, ya, jadi hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Sedangkan yang paling sebelah kanan adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan yang dapat dibuat oleh anak didik kita, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi diharapkan selain menjadi seorang manajer, guru itu juga bisa menerapkan restitusi dalam kegiatan yang dia lakukan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita melakukan restitusi? Ya. Bapak Ibu juga pasti sudah pernah melihat segitiga restitusi ya yang sudah dipelajari. Segitiga restitusi ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Kemudian tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, biasanya guru menyampaikan hal ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di tahap ini, guru itu berusaha untuk menenangkan siswa atau menenangkan anak didik supaya sudah tidak rasa panik atau mungkin rasa bersalah. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya supaya bisa kita ajak untuk berdiskusi atau menanyakan pendapatnya. Jadi misalnya anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Jadi kalau kita melakukan menstabilkan identitas, maka kita mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi anak yang sukses, seperti itu. Kemudian tahap kedua yakni tahap validasi tindakan yang salah. Biasanya guru menyampaikan terkait kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan hal itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan. Jadi memvalidasi bahwa anak itu harus memahami tindakannya itu kurang tepat atau salah, seperti itu. Setiap tindakan yang dilakukan itu pasti dengan tujuan, yaitu memenuhi tindakan atau kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan itu, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kita harus menanyakan alasannya kenapa melakukan itu. Misalnya anak terlambat, kenapa kamu terlambat, seperti itu. Jadi ada alasan dibalik kesalahan yang mereka buat, supaya bisa kita telusuri bagaimana solusi untuk permasalahan tersebut. Nah,
Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Misalnya keyakinan apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tentunya kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini apabila kita sudah melewati tahap membentuk keyakinan kelas dan membentuk keyakinan sekolah. Seperti dan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh seluruh warga kelas dan warga sekolah. Nah, melanjutkan ke praktik penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang sudah saya lakukan dan rekan-rekan juga lakukan. Kita coba kaji kembali apakah kita semua sudah melakukan hal-hal ini. Kemudian saya harap dari kegiatan ini kita bisa sama-sama merefleksi diri, kemudian melihat apakah kita semua sudah berusaha menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah keyakinan kelas, kemudian restitusi, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid, budaya 5S, berkah pagi, dan kegiatan Jumat. Ya. Dan kegiatan-kegiatan ini tentunya sudah berjalan dengan kerjasama dari Bapak Ibu, guru, karyawan, dan siswa, serta seluruh pemangku kepentingan sekolah. Dan saya berusaha untuk bersama-sama berkontribusi juga dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dimulai dari keyakinan kelas, saya sebagai wali kelas sudah berusaha untuk membentuk keyakinan kelas dari peraturan-peraturan yang sudah diajukan, kemudian kita hubungkan dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ada, kemudian kita gali-gali kembali dan kita susun menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi pertama saya tanyakan ke siswa itu, ini pertama saya menggunakan Padlet ya, harapan-harapan siswa itu seperti apa, apakah ingin kelas yang seperti apa, mungkin ada usulan-usulan nanti disampaikan melalui forum, kemudian diambil inti-inti nilai-nilai kebajikannya dan dituangkan jadi suatu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang sudah saya buat, misalnya kelas 11 Merdeka 4, ini kebajikan nilai-nilai keyakinan yang bersifat universal, misalnya nilai-nilai kebersihan, kemudian keteraturan, kemudian disiplin, kemudian gotong royong, itu sudah muncul semua dalam keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian selain saya menjadi guru kelas, saya juga menjadi guru mata pelajaran. Di setiap kelas yang saya ajar, saya juga menanyakan terkait dengan kesepakatan pembelajaran yang saya terapkan, dan kesepakatan belajar ini juga saya post supaya dapat dibaca oleh seluruh siswa di kelas, ditempel ya. Kebetulan yang matematika ini saya tempel di LMS supaya anak selalu bisa mengingat kembali tentang kesepakatan ataupun keyakinan yang sudah mereka buat seperti itu. Dan keyakinan ini atau kesepakatan ini bisa sewaktu-waktu diperbaharui jika memang ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi seperti itu. Kemudian kegiatan restitusi yang saya terapkan, kebetulan juga saya sudah menyelesaikan video restitusi penyelesaian permasalahan, misalnya ketika ada anak mencontek. Pertama saya pahami bahwa dia mencontek karena ingin mendapat nilai bagus seperti itu, kemudian tentunya ada cara yang lebih baik supaya tidak mencontek, dan bagaimana kita meyakini mengingat kembali apa yang sudah kita yakini bahwa mencontek itu suatu hal yang salah. Sedangkan anak-anak juga sudah bisa menyampaikan apabila dia melakukan kesalahan, dia harus melakukan apa seperti itu. Jadi saya berusaha untuk menerapkan restitusi jika ada anak yang melakukan kesalahan. Kemudian saya juga berusaha menerapkan pembelajaran berpihak pada murid, ya. Yang pertama saya selalu berusaha untuk hadir di kelas, kemudian juga saya mencoba membuat murid selalu berkolaborasi dengan rekan-rekannya, kemudian menyampaikan pendapatnya di depan kelas, kemudian melakukan diferensiasi, baik diferensi konten, proses, dan produk. Ya, kemudian di akhir pembelajaran saya juga
melakukan refleksi diri pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mungkin ada masukan atau mungkin ada yang mau disampaikan dari siswa untuk pembelajaran kedepannya supaya jadi lebih baik. Ya, karena kondisi kita sekarang setengah PTM dan setengah PJJ ya, jadi kita juga sudah menerapkan LMS. Di LMS juga saya berusaha untuk mengakomodasi dari diferensiasi proses, konten maupun produk. Saya coba tampilkan beberapa materi, baik itu file PDF maupun video, atau mungkin kita sempatkan Meet, ya. Kemudian anak juga dalam pengumpulannya bisa dalam bentuk digital yang Canva atau mungkin YouTube. Anak-anak sekarang pasti sudah mengikuti kemajuan teknologi menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung dalam pembelajaran. Kemudian budaya 5S Mansa atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, setiap pagi kita di Semansa sudah pertama dari mulai salam pagi Semansa bergantian di depan sekolah untuk menyambut siswa datang ke sekolah, ya, baik staf maupun bukan staf juga dipersilahkan untuk menyambut semua siswa yang datang ke sekolah. Ini juga membuat siswa itu semangat dan nyaman di sekolah, ya, karena apabila kita senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, otomatis kita memiliki budaya yang baik, membuat siswa nyaman dan semangat untuk belajar di sekolah. Ya, senyum sendiri menciptakan rasa tenang, rasa tentram, menularkan kebahagiaan dan energi positif untuk semua orang di sekeliling kita. Kemudian sapa, menyapa salah satu bentuk sikap kita untuk menghargai orang lain. Dengan menyapa kita lebih mempererat tali persaudaraan dan juga persaudaraan kita dengan orang lain. Kemudian salam, berperilaku positif yang dapat dilakukan bersama-sama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain. Sopan, budayakan perilaku menghormati dan menghargai orang lain, dan yang terakhir santun, menunjukkan kita sebagai pribadi yang menyenangkan. Kemudian ada kegiatan pagi yang selain salam pagi, kita juga selalu ada berkah pagi di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya, berkah pagi itu dilakukan atau diikuti oleh seluruh guru dan karyawan. Dan untuk pengisi berkah paginya, tentunya kita semua juga sudah pernah mendapatkan bagian sebagai pengisi berkah pagi, nggih. Ya, di dalam berkah pagi juga kita bisa memberikan motivasi-motivasi, kemudian saling mengingatkan satu sama lain terkait dengan budaya-budaya positif yang sebaiknya kita lakukan di sekolah. Kemudian ada kegiatan Jumat. Jumat yang kita lakukan dalam sebulan itu ada 4 kegiatan, yakni Jumat motivasi, kemudian Jumat rohani, kemudian Jumat kebersihan, dan Jumat sehat. Pada Jumat motivasi ada kegiatan-kegiatan siswa, yakni mungkin bisa memberikan motivasi ke teman-temannya, terutama bagi siswa yang mendapatkan prestasi, memberikan cerita-cerita positifnya atau cerita-cerita tentang bagaimana keberhasilannya dia atau mungkin kegagalan yang dia alami supaya memotivasi teman-teman yang lain. Dari siswa sendiri juga kita pernah melaksanakan Jumat motivasi dari alumni. Jadi alumni yang sukses juga bisa memberikan Jumat motivasi kepada adik-adik kelasnya supaya bisa mengikuti jejak kesuksesan mereka. Kemudian Jumat bersih, pada kegiatan Jumat bersih biasanya semua siswa membersihkan lingkungan sekitarnya, baik kelas maupun lingkungan sekolah, didampingi oleh guru. Guru juga melakukan kebersihan, ya, bersih-bersih ruang guru seperti itu Bapak Ibu. Kita selalu coba budayakan kegiatan bersih-bersih ini bukan hanya ketika Jumat bersih, tapi juga ketika pagi sebelum kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan mengajar dilakukan. Oke, kemudian Jumat rohani di Semansa sendiri terdiri atas berbagai agama, ya, yang paling banyak mungkin dari Islam, kemudian Kristen, Katolik, dan alhamdulillah ada yang Konghucu juga sekarang. Kemudian ini salah satu bentuk penguatan karakter dari bidang rohani. Jadi yang Muslim mungkin berkegiatan di masjid dan juga melalui sentra ada tadarus, sedangkan yang Katolik ada kegiatan misalnya di bangsal, dan yang Kristen itu di perpus lantai 2 atau di aula.
seperti itu. Jadi masing-masing memiliki kegiatan yang dapat dikembangkan dari masing-masing agamanya. Dan yang terakhir adalah Jumat Sehat atau kegiatan yang dilakukan untuk membuat kesegaran jasmani ya, bisa jalan sehat atau mungkin juga dengan olahraga ataupun senam bersama. Jadi kegiatan Jumat ini berurutan bergantian setiap minggu dan berulang kembali di bulan berikutnya. Ada 4 kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi harapannya semoga semua kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan bisa terus konsisten dilakukan dan juga bisa muncul mungkin ada beberapa masukan dari Bapak Ibu semua tentang budaya positif atau mungkin kegiatan-kegiatan positif apa lainnya yang dapat dilakukan bersama-sama supaya membuat SMA 1 itu memiliki budaya positif yang membuat murid itu nyaman ataupun senang belajar di sekolah. Seperti itu. Demikian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya atau mungkin menyampaikan atau bercerita tentang budaya positif yang sudah dilakukan, mungkin silahkan raise hand. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menceritakan pengalaman praktik baiknya atau mungkin penerapan budaya positif yang sudah dilakukan atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi budaya positif yang sudah saya sampaikan. Oke, ya. Silahkan Pak Yeta untuk menyampaikan pertanyaan ataupun cerita praktik baiknya. Baiklah, Bu Tita, terima kasih atas kesempatannya. Cek sound dulu apakah suara sih bisa terdengar dengan jelas, Ibu? Oke, jadi gini Bu, saya tertarik nih Bu tentang diskusi mengenai khususnya untuk penerapan budaya positif nih Bu Tita. Nah ini saya pengen tahu Bu, seberapa jauh ataupun selama pengalaman Bu Tita melakukan penerapan budaya positif ini, kira-kira ada nggak hambatan atau mungkin tantangan begitu ya? Artinya mungkin kan dalam setiap pelaksanaannya nggak mungkin berjalan mulus 100% ya Bu ya, mungkin ada beberapa hambatan dan juga tantangannya. Nah kira-kira hambatan dan tantangan yang menurut Bu Tita itu cukup tricky itu apa? Barangkali nanti bisa jadi informasi bagi kita ketika akan melakukan penerapan budaya positif di sekolah, terutama untuk diimplementasikan kepada siswa. Jadi tantangannya kira-kira apa atau hambatan yang pernah dilalui Bu Tita itu apa saja kira-kira? Mungkin begitu Bu Tita. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Yeta. Mungkin saya sampaikan dulu pertanyaannya sih, hambatan yang mungkin saya alami ketika berbagi praktik di mana kita menerapkan budaya positif di sekolah saya atau mungkin kelas saya. Yang pertama adalah mungkin dari kesiapan siswa terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang siswa itu kita harus tahu siswa itu sudah siap atau belum dalam penerapan budaya positif. Ya, untuk mengetahui siswa siap atau tidak, tentunya kita perhatikan dulu kebutuhannya. Apakah siswa itu sudah terpenuhi atau belum kebutuhan dasarnya tadi sudah saya jelaskan ya, mungkin dari kebutuhan untuk kasih sayang, penguasaan, kemudian juga bertani juga sebagainya itu kita sudah harus kondisikan dulu. Kemudian kita juga harus banyak diskusi dengan mereka supaya mereka juga mau menyampaikan pendapatnya mulai dari kesepakatan kelas itu ya. Jadi kita harus mengkondisikan dulu siswanya. Dan mungkin kendalanya itu yang pertama juga waktu diskusinya ya, benar-benar harus intens, kemudian harus kita
terus motivasikan terus juga sebagai guru. Kemudian pemahaman juga kita harus selalu sosialisasikan juga pemahaman dengan rekan-rekan guru juga. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan rekan guru. Alhamdulillah saya merasa kalau saya juga banyak terbantu oleh rekan-rekan guru SMA 1. Jadi ketika kita mengalami kesulitan dalam satu hal, kita diskusikan secara bersama-sama. Misalnya ketika kita melaksanakan kegiatan yang Jumat bersih atau mungkin Jumat sehat dan sebagainya, itu mungkin ada kendala, tapi kita coba selesaikan dengan kolaborasi dengan semua elemen sekolah ya. Jadi juga pertama bisa kita komunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian komunikasikan dengan rekan guru yang sama-sama berkegiatan, kemudian juga kita kondisikan bersama-sama siswa atau murid kita supaya bisa sukses kegiatannya seperti itu. Mungkin itu Pak Yeta, mungkin bisa ditambahkan. Oke, terima kasih Bu Tita atas informasi yang disampaikan terkait kendala dan hambatannya ya. Mungkin saya sedikit menambahkan pengalaman gitu kita, terutama ketika di dalam kelas ini saya menyampaikan ketika awal tahun ajaran itu kita juga menyampaikan dikenal dengan kontrak kelas ya, ataupun keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, khususnya untuk mapel saya karena kebetulan saya mengampu di bimbingan dan konseling. Nah, memang awalnya anak-anak tuh yang ketika kita minta untuk membuat sebuah kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas, ya mereka mengiranya adalah semaunya mereka, pengen bikin apa, sepakat mau ngapain ya terserah mereka gitu, tanpa mengindahkan aturan maupun tata tertib yang memang berlaku di tempat kita di SMA 1 ataupun value yang berlaku di tempat kita. Nah, itu yang hampir di tiap kelas awalnya memang memiliki pemahaman seperti itu. Jadi akhirnya saya juga harus mengarahkan juga bahwa salah satunya tadi kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas itu jangan sampai juga melanggar ataupun terlalu bertolak belakang seperti itu dengan nilai ataupun value yang memang kita yakini, atau kalau di sekolah itu tata tertib ya yang berlaku di sekolah tersebut. Jadi salah satu pengalaman saya seperti itu. Dan juga yang kedua, untuk pembuatan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas itu masih banyak yang menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin cenderung bisa dikatakan kalimat-kalimat yang negatif ya. Contohnya seperti menggunakan kata jangan, menggunakan kata dilarang, seperti itu yang mungkin perlu kita edukasi lagi untuk menggunakan kalimat-kalimat yang bernuansa positif ataupun bernada positif. Mungkin seperti itu Bu Tita, tambahan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, betul sekali. Terima kasih juga atas tambahan informasinya atau pendapatnya dari Pak Yeta. Tentunya kita sebagai guru itu menuntun siswa menuju dengan arah yang benar seperti itu ya. Tadi betul kata Pak Yeta, kalau kadang-kadang anak itu kalau nggak diarahkan itu juga semaunya sendiri. Jadi kita harus mengembalikan lagi ke nilai-nilai kebajikan yang sudah kita anut ya. Jadi jangan sampai keyakinan yang sudah kita buat malah justru melanggar dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi itu. Dan mungkin masih ada kata-kata yang bernilai negatif atau jangan atau apa ya, mungkin dari diseminasi ini dan juga mungkin dari pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu lakukan juga semakin memahami bahwa dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata yang bernuansa negatif seperti itu. Jadi harus kata-katanya bersifat universal dan positif. Dan mungkin juga kembali lagi ya ke kolaborasi dengan semua elemen, terutama dengan rekan sejawat juga bisa saling mengingatkan. Apabila mungkin saya juga ada kekurangan, bisa saling diingatkan oleh rekan-rekan guru yang lain seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang bisa memberikan tambahan pendapatnya atau mungkin pertanyaan, dipersilahkan. Ya, Bu Windy, monggo silahkan Bu Windy menyampaikan pertanyaan ataupun cerita praktik baiknya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya kita. Di sini saya juga ingin berbagi pengalaman
terkait saya kan mengajar matematika ya. Kemudian biasanya di awal pembelajaran itu saya membuat kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, kemudian eh, di situ seluruh anak kan meyakini nilai-nilai apa langsung. Namun ada kalanya saya ngajar di jam-jam terakhir berita jam ke 9.10 mendekati pulang. Nah, ketika jam terakhir itu terkadang banyak anak yang merasa mengantuk seperti itu, apalagi pembelajarannya matematika udah pusing, mengantuk kayak gitu. Nah, di situ saya berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer dengan melakukan restitusi kayak gitu. Namun ada juga anak, maksudnya anak sudah dinasehati, kemudian sudah diberi pemahaman kayak gitu, mereka yang mengantuk itu diulang kembali di hari berikutnya, bahkan terkadang ada yang sampai tertidur seperti itu Bu Tita. Nah, mungkin ada masukan atau saran dari Bu Tita, saya terima kasih banyak. Seperti itu Bu Tita. Oke ya. Terima kasih juga Bu Indi atas pertanyaannya, ya sama guru matematika dan ada juga jam terakhir ya. Mungkin juga sekali saya juga merasakan ataupun mengalami permasalahan hal seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke kebutuhan 5 dasar manusianya, mungkin mereka ada kebutuhan dasar yang memang belum terpenuhi. Misalnya anak itu tidak merasa senang dengan pembelajaran kita dan merasa bosan, mengantuk, kemudian juga bisa juga karena anak itu merasa tidak diberi kebebasan ketika kita ajarkan, mungkin mereka hanya duduk diam begitu saja, padahal mereka anak yang kinestetik seperti itu. Kita harus bisa memahami satu persatu dari kondisi anak kita. Nah, bagaimana solusinya? Otomatis kita berusaha untuk bagaimana memenuhi kebutuhan yang siswa itu belum mereka miliki sehingga melakukan hal seperti itu. Jadi mungkin kalau anak kadang-kadang ngerasa bosan gitu, kita bisa selingi dengan diskusi ataupun ngobrol atau mungkin dengan sedikit speaking atau nonton video supaya anak itu kembali tenang, atau mungkin kita ceritakan pembelajaran kontekstual apa yang berhubungan dengan materi kita, jadi anak itu tertarik dengan pembelajaran kita seperti itu. Jadi kita munculkan motivasi dari dalam diri dengan juga mungkin bisa menyampaikan tujuan pembelajarannya itu apa sih, yang pentingnya buat mereka itu apa plan belajar, jadi mereka merasa itu dibutuhkan untuk belajar matematika seperti itu Bu Indi. Ya saya juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar bagaimana memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya mereka. Begitu Bu Indi. Ada yang mungkin mau ditambahkan dari guru lain mungkin? Terima kasih banyak kita. Ya. Monggo satu lagi, mungkin satu penanya lagi atau satu monggo Bu Nurul. Raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh kita ya terkait dengan ini. Suara saya terdengar nggak Bu Tita? Siap, terdengar Bu. Ya, terkait dengan desiminasi yang telah diberikan ya, ini materinya sangat menarik terkait dengan disiplin positif ya. Hal yang mungkin baru ya mungkin bagi kita semua sebagai seorang guru. Memang alangkah baiknya kita memahami yang namanya kebutuhan dasar itu ya. Jadi pemahaman kita untuk mengaitkan proses ya segitiga restitusi ataupun pelaksanaan segitiga restitusi itu sebenarnya harus ada dasarnya. Sama mungkin kalau tadi yang disampaikan ada 5 kebutuhan dasar ya, sebenarnya sih banyak ya Bu Tita, pakar-pakar psikologi yang memang menyampaikan terkait dengan kebutuhan dasar manusia ya, karena itu juga bagian yang mungkin bisa kita lakukan dengan adanya budaya positif ini ya. Sebenarnya kalau mungkin kita merujuk dari 2 hal itu, berkaitan dengan kebutuhan manusia ya, kebutuhan dasar manusia dan juga adanya segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan ini,
ini seperti tidak nyambung, tetapi ada hubungannya ya, maksudnya ada hubungannya ketika seseorang itu mungkin ya kebutuhan dasar yang paling dasar saja ya secara fisiologis ataupun secara kebutuhan untuk makan, terus untuk minum, yaitu kan kebutuhan secara fisiologis saja, pasti kadang ada yang memunculkan permasalahan. Itu hanya contoh kecil ya dalam kehidupan manusia. Tetapi terkadang munculnya permasalahan yang ada di lingkungan sekolah itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang hubungannya dengan bentuk kasih sayang ya. Tadi kan ada ya kebutuhan dasar, terus memiliki perlindungan ya. Nah, kebutuhan yang seperti itu sebenarnya beranjak dari kebutuhan itu kita harus mulai untuk membuka ya, maksudnya membuka pemahaman bahwa permasalahan itu bukan timbul dari anaknya sendiri, tetapi ada satu something ya yang memang harus kita identifikasi ya, seperti yang tadi mungkin di dalam bentuk segitiga restitusi itu ada identifikasi masalah dulu ya. Setelah itu dia akan sampai pada proses meyakinkan. Kalau mungkin kita klopkan dengan yang namanya kebutuhan manusia, secara hal yang paling tinggi pun dia akan mampu untuk melakukan aktualisasi diri. Ya, aktualisasi diri, dia ingin menyampaikan ataupun mengungkapkan ya apa sih sebenarnya yang ingin dia capai, apa sih sebenarnya yang ingin dia buktikan gitu ya. Nah, sama seperti pada tahap di mana segitiga restitusi itu diterapkan ya. Yang bagian keempat itu apa ya Bu Tita ya tadi ya? Yang bagian ketiga di segitiga restitusi, menanyakan kembali keyakinan. Menanyakan kembali keyakinan ya. Itu kan bentuk bahwa dia mampu tidak sih akan seperti ini ya, tidak melakukan itu lagi, mampu tidak menjadi seperti ini. Apakah mungkin bentuk tertinggi kebutuhan dasar aktualisasi diri itu sama ketika kita terapkan dalam tahapan segitiga restitusi itu. Mungkin di sini kan ada Pak Yeta ya, guru BK pasti sudah paham betul ya terkait dengan adanya teori psikologi yang disampaikan oleh Maslow terkait dengan kebutuhan dasar, ataupun tadi ya yang disampaikan oleh Bu Tita ya, 5 kebutuhan dasar itu. Mungkin itu Bu Tita yang saya masih bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul sudah menambahkan ceritanya atau mungkin pendapatnya terkait dengan kebutuhan dasar. Betul sekali yang disampaikan oleh Bu Nurul ya, ada berbagai pendapat dari berbagai ahli juga terkait dengan kebutuhan dasar, bukan cuma yang tadi saya tampilkan, juga ada yang piramida Maslow juga ya. Kemudian bagaimana kita menyiapkan murid kita supaya bisa melalui 3 tahapan restitusi itu, dari menstabilkan identitas, kemudian juga tentang validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Dan memang yang digarisbawahi adalah menanyakan keyakinan. Apakah semua siswa itu sudah yakin, betul-betul yakin dengan kesepakatan yang sudah dibuat gitu. Jadi jangan sampai anak itu ketika membuat kesepakatan juga ya setuju, tapi dalam hatinya itu tidak yakin seperti itu. Jadi kita harus kembalikan lagi ke awal penyusunan keyakinan kelas supaya benar-benar itu muncul dari diri mereka masing-masing, bukan cuma karena ikut-ikutan teman ataupun hanya karena tugas disuruh membuat keyakinan kelas seperti itu. Ya, tentunya pendidikan karakter ini berkembang dari pendidikan dasar hingga pendidikan tingkat tinggi ya, menengah dan atas. Kita juga sebagai guru di sekolah menengah atas juga harus bisa melihat latar belakang dari semua siswa yang mungkin dari berbagai kalangan dan juga sudah melewati berbagai tahap pembelajaran, mulai dari mereka pendidikan anak usia dini, kemudian SD, SMP, SMA, dan mereka di kurikulum baru ini baru dikenalkan dengan
profil pelajar Pancasila, kemudian juga dengan pembelajaran kurikulum merdeka dan sebagainya, tentunya juga butuh penyesuaian juga dari siswa kita. Dan diharap dengan berjalannya kegiatan budaya positif ini yang sudah berlangsung, ya, semoga dari pendidikan dasar kita, kemudian pendidikan menengah dan pendidikan atas juga sudah mulai menjadi satu rangkaian yang solid, rangkaian yang baik seperti itu. Jadi diharapkan menjadi manusia yang bahagia, yang selamat dan mencapai kebahagiaan seutuhnya, keselamatan menjadi anggota, baik sebagai anggota individu dirinya sendiri dan juga sebagai anggota masyarakat seperti itu. Mungkin demikian dapat saya sampaikan di sesi kali ini. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Mari bersama-sama berkontribusi menjadikan pemahaman ini menjadi satu penerapan juga di sekolah, dan mengajak Bapak Ibu semua supaya bisa bersama-sama mewujudkan praktik baik dan mewujudkan budaya positif di sekolah kita, apapun kondisinya dari siswa kita, tapi kita juga berusaha untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh semua siswa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.